Selamat pagi, salam sejahtera, shalom. Kalau pagi ini kita masih ada, kita masih hidup, itu artinya Tuhan menyatakan kuasa dan kebaikannya, ya kan? Shalom Ibu Fionika, pagi Kak Herdal di Manurung, Bang JA, apa kabar? Iya kan? Ini ayat yang mau kita coba renungkan pagi ini, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, ya, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar, ya kan? Kak Ratna, selamat pagi. Nanti jumpa kita. Oke, jam 3 kan? Jam 3 sore ya. Kak Titik Su pagi, shalom, selamat pagi. Bang Okta, Kak Okta, Kak Dina, Tuhan berkati. Vitamin D3 aku nggak tahu. Kak anak bungsu, jangan tanya sama aku vitamin, nggak ngerti aku. Yang aku tahu cuma satu, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Shalom, selamat pagi Kak Erni. Saya hari ini konsul metodis. Oke, berarti udah ambil nomor rujukan ya, nomor antrian. Dok, sakit lambung sampai 5 tahun nggak sembuh, itu gimana ya dok? Nah, ini dia, mantap ini. Kak Syah mau naik live, Kak Syah, biar langsung. Udah 5 tahun ini, biar hari ini sembuh. Kalau kakak mau naik live nya, Kak Syah. Fentanyl, penyembuhan anemia itu berapa lama? Tergantung penyebabnya apa. Ada yang nggak bisa sembuh juga. Sudah aman dokter setelah JKN, mantap. Wajah seperti lelah, benar Kak, karena baru pulang kan. Jadi Sabtu Minggu kami liburan di Prapat dan di Samosir, nyetir mobil sendiri. So secara fisik pasti akan capek ya. Sinyal susah ya. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya Kak Syah, coba bayangkan ya, pikirkan, pasti banyak persoalan-persoalan hidup yang terjadi selama ini, mulai dari sejak masa kecil, iya kan? Iya, healing Kak Pipi Donat. Nah, persoalan-persoalan itulah yang membuat kita pikirannya jadi kacau nih. Maka sel-sel otaknya hanya setuju kepada hal yang negatif. Benar, ada hal yang mengecewakan, lalu sel-sel otaknya setuju. Oh iya, memang kecewa, gitu ya kan. Tapi kalau kemudian sel-sel otaknya, kalau sel otak saya setuju dengan ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Artinya kalau manusia itu boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap kita, boleh aja, karena dia manusia, ya. Tapi otakku percaya dari semua reka-rekaan yang jahat itu, aku percaya kepada Allah yang pasti mereka-rekakan semua yang jahat tadi untuk menjadi maksud kebaikan. Otakku 100% setuju bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang tidak pernah mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Bahkan reka-rekaan Allah itu jauh lebih besar, lebih baik daripada reka-rekaan seluruh orang yang membenci kita. Gitu, ya kan. Pagi, kalau mau cek asam urat nggak perlu puasa. Kak Warti pagi, yes, haleluya Bang Elkos. Waktu otak kita setuju 100% dengan ayat ini, bahwa Allah yang kita sembah itu hanya punya reka-rekaan, rencana, rancangan yang terbaik buatmu, maka ini hipotalamusnya akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Maka saat ini juga kita akan merasa tenang, tentram, damai, bahkan kita bisa gembira lagi. Ya, kenapa? Karena seluruh sel-sel otaknya setuju kepada siapa? Setuju kepada Allah yang hanya punya satu reka-rekaan, yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan kebaikan. Iya kan? Kalau
100% di ucapan aja ya. Ini nih Kak Fit jawabannya. Jadi untuk kita berucap itu cukup hanya otak bagian depan. Jadi kalau aku bilang 100% aku percaya, ini yang ngomong ini otak bagian depan. Kalau otak yang bagian ke belakangnya ini, itu cuma dia yang tahu Kak Fit. Ukurannya cuma satu. Kalau hanya otak bagian depan yang percaya, maka yang ini semua ragu. Dia tidak akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Tidak akan dihasilkannya. Maka orang yang cuma bilang aja di mulut 100% percaya, rasa dia tetap galau, rasa dia tetap marah, perasaan dia tetap kecewa, perasaan dia itu kemudian tetap hanya tidak merasakan hal yang baik. Sama ya, sebenarnya amigdala ini juga adalah respon emosional ya. Jadi disinilah pusat respon itu disebut ini sistem limbik. Sistem limbik manusia yang mana dia akan bekerja dua keadaan. Kalau seluruh sel otaknya setuju dengan apa yang baik, maka dia akan menghasilkan hormon yang akan membuat kita merasa baik-baik. Kalau seluruh sel otaknya juga setuju hal yang tidak baik, maka dia akan lebih stres lagi. Tapi kalau sel otaknya setengah-setengah, ya dia percaya yang baik, tapi percaya juga yang nggak baik, maka dia tetap akan menghasilkan hormon stres. Nah gitu ya. Amin Kak Titi Bejo ya. Masih banyak yang gagal paham dengan hal ini. Kebanyakan hanya diucapkan tanpa diimani. Yes, jadi iman itu adalah seluruh sel otak ini, seluruh neuron yang ada miliaran, itu setuju kepada Allah. Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang maha kuasa. Kalau dia udah setuju, maka dia akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Kenapa GERD dan cemas buat saya susah tidur dan badan kurus? Pertanyaannya masih salah, Bu Sumarni. Jawabannya cuma satu. Orang yang GERD, cemas, susah tidur, dan badan kurus karena ini kelebihan memproduksi hormon stres, sistem limbik ya. Nah, kenapa dia kelebihan memproduksi hormon stres? Ya karena sel-sel otaknya ini banyak ketidaksetujuan, atau sel-sel otaknya setuju dengan hal yang nggak baik. Contoh, kalau kita kecewa karena perbuatan orang lain, berarti sel otak ini setuju bahwa orang itu jahat. Sel-sel otaknya setuju bahwa orang itu jahat. Lalu aku kasih ini satu yang aku percaya ya, dari Alkitab, Kejadian 50 ayat 20. Kita tahu sekarang ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti sekarang ini untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi kalau sel otak kita setuju bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang mereka-rekakan ya, mereka-rekakan kepada kebaikan, maka reka-rekaan manusia itu sangat kecil dibandingkan dengan apa yang direka-rekakan oleh Allah. Sesederhana itu. Jadi kalau kita kemudian sudah bisa setuju 100% ini sel otaknya ini dengan reka-rekaan Allah yang baik tadi, reka-rekaan manusia menjadi sesuatu yang kita abaikan gitu loh. Karena udah banyak itu hormon kebahagiaannya di sini, maka orang yang dalam keadaan high kebahagiaannya, manusia manapun akan sangat sulit untuk bisa menjatuhkan dia. Nah gitu ya. Jadi persetujuan daripada seluruh sel otak ini itu sangat menentukan kepada hormon apa yang diproduksi pada sistem limbik. Dan orang kalau sudah seluruh sel otaknya setuju dengan Allah yang maha kuasa, ini akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin, sehingga dia menjadi orang yang penuh kebahagiaannya.
Nah, orang yang penuh kebahagiaannya itu kemudian akan tidak bisa berbuat yang jahat. Dia hanya bisa berbuat kebaikan, mengikutkan rasa hormon tadi, ya. Jadi kalau kita lagi bahagia, mana bisa kita buat jahat. Tapi coba kalau kita lagi kecewa, ya kan? Maka muncul karakter kita yang akan membuat orang lain membalas apa sesuai dengan perbuatan orang lain. Ya, mengenai karakter bagaimana, setiap orang kan punya. Benar, karakter itu dibentuk dari apa yang dia percayai, apa yang sel-sel otaknya setujui. Orang kalau dia sel otaknya udah setuju 100% bahwa dia punya Allah yang baik, itu nggak bisa dipungkiri. Pasti yang diproduksi di sini hanya hormon kebaikan, dopamin, serotonin, dan endorfin. Maka karakter daripada manusianya, kalau dia sudah percaya 100% kepada Allah yang baik, Allah yang disembahnya, itu kemudian akan membentuk karakter seseorang menjadi sama, serupa seperti yang dia sembah. Gitu. Jadi kalau saya menyembah kepada Tuhan Yesus, maka saya percaya seluruh sel-sel otak saya ini, Tuhan Yesus itu sangat baik. Setuju semua sel-sel otakku dengan kebaikannya itu. Maka dia menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Itu sebabnya saya walaupun capek, pagi ini tetap ada kesempatan live, saya pasti live. Kalau ditanya, kalau diikutkan keinginan daripada daging ini, pasti kita mikir, ya udah enakan tidur-tidur aku baring-baring. Ngapain aku pikirkan orang lain? Tapi karena aku percaya itu, setiap waktu di dalam pikiranku, ya Tuhan Yesus baik, Tuhan baik. Aku percaya. Itu kemudian menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Sehingga apa? Muncul dorongan untuk berbuat yang baik. Muncul dorongan untuk apa? Berbagi kebahagiaan dengan semua orang. Gitu. Jadi tergantung semuanya kepada manusia itu sendiri. Pribadi lepas pribadi. Kalau kita percaya Allah yang baik, maka kita menjadi baik. Kalau kita percaya kepada pengampunan Tuhan Yesus, maka kita menjadi orang yang pengampun. Kalau kita percaya kepada kasih daripada Tuhan Yesus, kita akan hidup mengasihi semua orang. Bahkan ketika itu adalah musuh kita, kita akan mengasihi dia. Tidak dipaksa. Cukup dengan percaya 100%. Dan saya mau tambahkan lagi, percaya 100% itu artinya nggak ada keraguan. Tips dong biar nggak lapar terus, padahal udah makan, berapa jam kemudian lapar lagi. Tipsnya cuma satu, kakak percaya nggak? Kakak punya Tuhan Allah yang baik. Waktu kakak percaya kakak punya Tuhan Allah yang baik, ini kemudian akan menghasilkan hormon serotonin, dopamin, endorfin, sehingga kita tidak mudah lapar. Benar Kak Syah, saya setuju 100%. Karakter terbentuk sejak kecil. Kisah ini adalah kisah dari seorang anak yang namanya Yusuf. Sama kayak namaku. Pada waktu anak-anak, Yusuf kemudian diperlakukan dengan tidak adil, ya, oleh siapa? Saudara-saudaranya. Yusuf itu anak yang baik. Anak yang baik pasti menjadi kesukaan daripada papa mamanya. Lalu kemudian saudara-saudaranya menganggap, wah ini pilih kasih nih. Maka apa yang muncul dalam hati saudara-saudaranya adalah rancangan kejahatan. Mereka menjadi benci kepada saudaranya sendiri. Ya, anak yang baik. Ingat ya, Yusuf ini anak yang baik. Kenapa dia anak yang baik? Karena Yusuf itu dekat dengan orang tuanya. Kenapa dia dekat dengan orang tuanya? Karena memang dia percaya 100% kepada bapaknya itu baik. Jadi kalau kita hari ini kita jauh dari orang tua kita, itu kenapa? Karena kita tidak percaya 100% kepada papa mama kita. Dalam pikiran kita ada kecurigaan, jangan-jangan papa mama kita pilih kasih. Nah, itu kemudian akan menghasilkan hormon stres sejak dari masa anak-anak. Sehingga yang ada di dalam pikirannya hanyalah kekecewaan. Orang yang dipenuhi dengan rasa kecewa, itu hormon stresnya tinggi.
sehingga perbuatannya adalah perbuatan seperti dengan hormon yang tinggi di dalam kepalanya gitu. Ya. Jadi kalau kita mau sembuh, hari ini kita masih hidup. Kenapa kita masih hidup? Itu karena Tuhan yang memberikan kita hidup. Saya percaya yang memberikan hidupku adalah Tuhan Yesus. Maka sel otakku itu percaya 100% kepada Tuhan Yesus yang baik, sehingga dia menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin setiap saat otakku percaya. Ya, nanti kita akan lihat bahwa otak yang percaya setiap waktu kepada Tuhan adalah otak yang menyembah Tuhan, sel otak yang memuji Tuhan, sel otak yang hidup di dalam doa. Maka ketika hormon dopamin, serotoninnya tinggi, rasa takut tidak ada. KTH fashion. Rasa takut itu adalah kondisi di mana hormon stresnya terlalu tinggi diproduksi di sistem limbik ini. Saya mau katakan, bagaimana supaya rasa takut ini hilang? Cuma satu caranya. Maukah seluruh sel otaknya percaya, setuju bahwa Tuhan Allah itu baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sekali-sekali. Ya, jadi Allah yang kusembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Maka waktu seluruh sel otak ini setuju, setiap saat aku berpikir kalau saya masih hidup, berarti Allah tidak pernah meninggalkanku, dan sel otak ini setuju, dihasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Maka aku tidak merasa kecewa, aku tidak merasa takut, aku tidak merasa marah, aku tidak merasa khawatir. Yang ada cuma apa? Tenang. Yang ada cuma apa? Kita rasa kita punya kekuatan, dan kekuatan itu dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa mengalami hati yang gembira. Ya, saya suka nggak ada apa-apa, hanya pikirannya. Coba sekarang Kak Aminah tanya tuh dirinya, percaya nggak sama Tuhan? Ada firman mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Yes, benar. Kalau sudah percaya, maka akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, endorfin. Ini akan menjadi pendorong, karena semua sarafnya akan keluar dari yang merah ini, Kak Fit. Maka apapun yang kita kerjakan adalah yang baik. Tapi kalau yang iman tanpa perbuatan sebenarnya adalah orang yang belum percaya 100%, atau percayanya salah, maka perbuatannya menjadi tidak ada, atau dia tahan-tahan. Udahlah, nggak apa-apa, pokoknya aku percaya aja, yang penting cuma percaya aja. Saya mau katakan, kalau hari ini setiap orang yang percayanya 100%, ini udah pasti menghasilkan hormon dopamin, endorfin, dan serotonin. Dia nggak bisa tahan itu. Ya, kebahagiaan itu pasti akan dia berikan kepada orang lain. Karena kalau ini sudah menumpuk hormon kebahagiaan, lihat siapapun pengen nolong. Lihat siapapun kita care, kita peduli sama orang. Tapi kalau kita dalam keadaan nggak bisa peduli sama orang lain, kita tidak mengasihi orang lain, itu kenapa? Kekurangan hormon kebahagiaan di sini. Sama kalau di tempat kerja juga kayak gitu. Orang yang percaya kepada Tuhan 100%, dia Tuhan yang baik, kita pasti akan rajin bekerja. Yang kedua, kita pasti bisa menerima perbedaan. Kalau orang lain tidak maksimal kerja, kita pasti berpikir, iyalah mungkin sakit otaknya, kekurangan hormon kebahagiaan otaknya. Orang yang penuh dengan hormon kebahagiaan rajin bekerja, percaya dong. Tapi suka nggak nyadar, kalah sama rasa takut dan rasa nggak enak. Ajak seluruh sel-sel otaknya untuk setuju setiap waktu, Kak. Kalau sel otaknya ini sudah terbiasa setuju dengan hal-hal yang tidak baik. Contoh, kita sukanya nonton sinetron yang buat patah hati. Kita senangnya dengar lagu-lagu yang buat patah hati. Kita senangnya bahkan bertemu dengan orang-orang yang patah hati, suka gosip. Sikit-sikit cerita kekurangan orang, sikit-sikit cerita
orang yang apa namanya tuh, perbuatannya mengecewakan. Saya mau katakan, itulah yang merusak sel otak kita. Kebanyakan gibah. Makanya kalau mau sehat, ikutin aku terus. Aku hanya akan berkata-kata hal yang baik. Kenapa? Karena seluruh sel otakku ini percaya kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Nah, jadi yang suka gibah Kak Nur, itu tandanya otaknya masih sakit. Aku nggak sempat gibah-gibah. Pokoknya kalau aku lihat orang melakukan hal yang mengecewakan, buatku rasanya biasa aja. Rasaku aku tetap bahagia aja. Karena ini aku percaya Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Allah yang kita sembah, kalau kita percaya bahwa Allah itu mereka-rekakan untuk kebaikan, otakku menghasilkan dopamin, serotonin, endorfin yang tinggi. Iya kan? Dok, kalau batuk senang aja. Ya senang aja lah. Apa rupanya kalau batuk? Mana lebih besar, batuk dibandingkan Tuhan? Otakku percaya kuasa Tuhan itu jauh melebihi apapun. Otakku setuju 100%. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Batuk kecil kali lah, tinggal tunggu waktu sembuh sendiri. Iya kan Kak Teh? Kalau aku suka baik sama orang juga suka baik sama saya, itu hukum tuai. Hukum tabur tuai itu memang ada. Apa yang orang tabur dia akan tuai. Tapi saya mau katakan, kita tidak berhak memaksakan hukum itu kepada orang lain, karena kita bukan Tuhan. Orang yang memaksakan hukum tabur tuai kepada orang lain, saya mau katakan kita berlagak Tuhan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, seluruh hukum-hukum Tuhan itu adalah bagian daripada Tuhan. Jadi dia yang berhak. Kita nggak berhak. Kita cuma bisa percaya saja akan kebaikan Tuhan, sehingga otaknya akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Sehingga apa? Kita merasa damai. Kan yang penting kita damai. Mau orang lain jungkir balik, kalau kita damai dan bahagia, apa masalah? Intinya selalu introspeksi diri. Benar, diri kita and then Tuhan. Diri kita and then Tuhan. Orang yang sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hubungannya dengan sesama itu pasti akan tetap baik. Kalau orang lain menganggap dia tidak baik, it's okay, nggak ada masalah. Sebab kalau ada orang yang menganggap kita tidak baik, padahal kita tahu kita sudah melakukan yang baik, itu karena otaknya kelebihan hormon stres. Lihat ya, mata yang melihat itu kemudian sarafnya lewat dari sini. Maka kalau kita lihat sesuatu yang baik, tapi otaknya bilang ini nggak baik nih, berarti kebanyakan hormon stres. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, berarti di sininya sedang stres. Oke, ini sedang stres. Tapi kalau orang yang penuh dengan kebahagiaan, ketika melihat orang lain susah, dia akan kasihan. Dia akan berbelas kasih, penuh dengan belas kasih. Sama seperti siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penuh belas kasih. Buat apa juga dia datang mau mengampuni kita? Coba. Hanya dia yang mau datang kemudian ke dunia ini untuk apa? Menolong orang-orang berdosa. Ya, dia tolong, dia ampuni terlebih dahulu. Dan dia sudah buktikan. Maka saraf otak tadi akan dipertanyakan, sungguhkah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosamu? Kalau kita percaya 100% seluruh sel otaknya, maka otak ini akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Gitu, iya. Salah, kupikir udah buat janjian kami harinya. Kupikir masih mau tentukan hari Kak Nur. Rupanya aku bilang 7:30, dipikirnya tadi malam. Udah ku WA tadi pagi. Masih di jalan kami tadi malam 7:30, berarti masih di sekitar Siantar. Yang apa-apa kamu tolong, amin. Oke. Solusi buat saya sebagai anak yang setiap hari menghadapi orang tua yang selalu bertengkar. Kakak, percaya dulu sama Tuhan.
Percaya 100% kepada Tuhan. Penuhkanlah pikiran kakak dengan damai sejahtera. Dengan lain kata, penuhkanlah hidup kakak dengan Roh Kudus. Karena pada waktu ini penuh, maka percayalah setiap perkataan kakak akan menyembuhkan papa, setiap perkataan kakak akan menyembuhkan mama. Sehingga ketika mereka sedang berantem, jangan coba-coba masuk ke dalam pertengahan mereka ketika berantem. Kakak berdoa dulu sama Tuhan, lalu 100% setuju dulu otaknya. Tuhan, aku setuju, aku percaya bagi Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kuasa, gitu ya. Berarti pas kami gibai dokter di kampung kami lah ya, mungkin lah kurasa pun aduh, sekarang nggak merasa apa-apa, hampa dan kosong, hidup sekedar hidup. Solusinya dok, percaya nggak sama Tuhan? Kalau orang yang percayanya 100% kepada Tuhan, kita akan merasa apa? Ini loh, hormon dopamin, serotonin, dan endorfin akan meningkat. Hidup akan rasa berarti, hidup akan merasa diberkati, hidup akan kita rasakan sebagai hidup yang penuh dari Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Percaya aja. Percaya artinya 100% sel-sel otaknya setuju bahwa Tuhanlah yang baik, Tuhan yang menciptakan hidup kita. Ya, tiba-tiba jantung debar dan bawaannya nggak tenang. Kak Nandi tepuk, percaya aja. Percaya aja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Kak Nandi percaya, maka akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Halo, Opung Cristiano Ronaldo. Siap, udah pulang Opung. Tadi malam kami sampai jam 10 malam. Iya, langsung dari Samosir nyebrang sampai di Prapat, langsung sampai Medan. Ya, percaya sama Tuhan. Sesimpel itu, percaya aja. Sesimpel itu. Sama seperti langit dan bumi ini diciptakan, ya kan Kak Lea? Sesimpel itu, percaya aja. Sebab kalau kita nggak percaya juga, emang kita bisa buat apa gitu? Ada nggak opsi? Mungkin kalau ada opsi lain cerita. Ini ada opsi nggak? Ada nggak di sini yang berpikir yang lain? Kalau langit dan bumi ini bukan diciptakan oleh Tuhan, kalau hidupnya kita ini adalah bukan dari Tuhan, ada nggak yang berpikiran lain? Saya mau katakan, kalau kita berpikiran yang lain, coba siapa yang kita pikirkan yang lain itu? Kalau yang kita pikirkan yang lain itu tidak kita buktikan dia sebagai sesuatu yang baik, lalu kita percaya kepada sesuatu yang tidak baik, ini hormon yang dihasilkan adalah hormon stres. Mungkinkah hasil EKG jantung salah? Kalau udah nggak percaya aja sama hasil EKG, sama siapa lagi abang percaya? Jadi intinya, kalau kita sakit sampai hari ini, lalu kita belum sembuh-sembuh, karena kita belum percaya. Karena kita belum percaya, ya. Tuhan berkati Kak Erni. Bang JA, adakah efek asam lambung leher kita agak berat? Bang JA udah aku bilang kemana sama abang, seluruh sel-sel otak abang mulai sekarang setuju aja dengan apa? Kuasa Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau sekarang abang cuma mikirkan penyakit, maka sel-sel otaknya hanya setuju dengan penyakit. Kalau seluruh sel otak ini setuju dengan penyakit, ini hanya menghasilkan hormon stres bang. Gak ada orang yang percaya dengan penyakit bahagia. Orang yang percaya dengan penyakit pasti stres, gak akan sembuh-sembuh gitu, ya kan? Jadi Bang Jasi mare-mare, kenapa takut? Mana lebih besar, penyakit abang atau kemudian alam semesta ini? Iya kan? Lah kenapa? Sedangkan saya seorang dokter aja 12 tahun belajar kedokteran, saya sampai hari ini percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan apa yang saya pelajari adalah tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Obat hanya menolong mengurangi penderitaan. Obat hanya menolong mengurangi rasanya sakit. Gitu ya Bang Rahmat, cara hilangin trauma, percaya 100% kepada kebaikan Tuhan. Itu trauma pasti hilang. Kalau mau ditanya kenapa, kok bisa dengan percaya saja hilang trauma?
Nah, udah capek lah aku bilangnya dari tadi. Tengok semua VT-ku ya, tengok semua YouTube-ku. Sel otak ini ada miliar, yang mana semuanya itu akan ditanya persetujuannya. Kamu setuju nggak? Kamu setuju nggak? Kamu setuju nggak? Kamu setuju? Kamu setuju? Kalau seluruh sel otaknya setuju dengan kebaikan Tuhan, nah ini saya buat ayatnya supaya kita kenal siapa Allah yang kita sembah. Kejadian 50 ayat 20. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi Allah yang kupercaya adalah Allah yang punya rencana yang baik buat hidupku. Mau aku kemudian sedang mengalami hal yang gak baik, tapi aku percaya seluruh sel otakku ini bahwa Allah sudah lebih dahulu punya rencana yang baik. Dan aku percaya rencana Allah tidak mungkin gagal. Tapi kalau sekarang kita kemudian mengalami trauma sejak dari masa lalu, itu kenapa? Kenapa menjadi trauma? Karena kita melihat segala sesuatu yang kita alami, kita percaya itu adalah hal yang tidak baik. Coba, maka untuk mengobatinya itu kita kemudian harus meningkatkan hormon dopamin, serotonin, endorfin di sini. Memang nggak bisa langsung, tapi ini adalah perjalanan waktu di mana waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap saat sel otaknya diajak untuk percaya, setuju kepada kebaikan Tuhan. Supaya apa? Supaya dihasilkanlah setiap saat hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Cara menyadarkan pikiran kita biar sejalur, dok. Kakak percaya Tuhan nggak? Sel-sel otaknya itu ajak untuk percaya, ya, ajak untuk percaya, ya kan? Ajak untuk percaya kepada apa? Kepada Tuhan. Jangan percaya kepada manusia. Kalau percayanya kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Gitu. Boleh nggak sih kalau merasa bersalah terus karena sudah meragukan dan mempertanyakan Tuhan? Sekarang apakah Kak Fitri belum tahu bahwa semua dosa Kak Fitri sudah diampuni oleh Tuhan? Coba deh, Kak Fitri apa belum tahu bahwa Tuhan Yesus yang di kayu salib itu untuk mengampuni semua dosa Kak Fitri? Lalu dia katakan sudah selesai semuanya. Apa belum tahu? Ada dosa yang tidak diampuni kalau menolak keselamatan. Kalian maka namanya menghujat Roh Kudus. Orang yang kemudian tidak menerima Roh Kudus, itulah yang tidak diampuni. Kak Lea, aku pernah di kondisi ini, dek. Tuhan baik kok, percayalah. Amin, Kak Nur. Iya kan? Jadi kalau memang kita udah setuju 100% sel-sel otaknya ini, itu dalam Yohanes kalau nggak salah, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni. Ya, kita itu ya pasti akan berbuat yang jahat kalau hormon stresnya tinggi. Kita itu ya, kalau kita sedang nggak percaya sama Tuhan, kita meragukan Tuhan karena hormon stres kita lagi tinggi. Maka supaya hormon stres ini bisa digantikan dengan hormon kebahagiaan, setiap waktu aku udah katakan, jangan pakai waktu ini untuk apa? Hal-hal yang negatif. Yang kedua, jangan pakai waktu ini untuk apa? Melihat, mendengar hal-hal yang negatif, tontonan yang negatif, melihat orang-orang yang perbuatannya itu kumpulan-kumpulan orang yang perbuatannya itu jauh daripada kebaikan ya. Contoh ya, ada orang yang memutuskan untuk pergi ke klub malam karena alasannya stres. Udah ku bilang udah pasti makin stres. Karena alasan orang pergi ke tempat klub malam juga karena udah stres duluan. Jadi kalau yang kita lihat orang stres, udah pasti otak ini akan setuju. Oh ya, stres memang dunia ini. Sehingga apa yang terjadi? Otaknya hanya akan menghasilkan hormon stres gitu. Amin Kak Lea. Sorry ya semalam ya Kak Lea ya. Saya malu doa untuk berdoa merasa nggak pantas. Aku mau katakan
salib itu, Tuhan Yesus itu sudah mati buat kakak. Tinggal kakak mau percaya aja atau enggak. Setuju enggak kalau Tuhan Yesus itu mati buat kakak? Coba Kak Endah, aku tanya sekarang biar kakak tahu rasanya. Kak Endah, apakah Kak Endah setuju bahwa Tuhan Yesus itu mati disalib untuk menebus kakak? Menebus kakak dari setiap dosa kakak. Yang sel otaknya 100% semuanya setuju. Ya, setuju dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Saat ini juga akan meningkat di sini hormon dopamin, serotonin dan endorfin. Kalau ada yang nanya kok bisa? Karena Roh Kudus. Mantap kali Kak Lea. Itulah dia. Jadi kalau Roh Kudus sudah kasih damai sejahtera sekarang di hatimu, tapi kamu tolak, enggak lah Kak, enggak. Aku mau katakan, kita sedang menghujat Roh Kudus. Setiap hari telinga saya mendengar hal negatif, Dok. Jadi gimana? Apa nggak bisa kakak dengar yang positif? Ci Angelia, dunia ini udah pasti negatif. Sekarang mana yang lebih banyak kita dengar? Suara Tuhan, suara kebenaran, suara kebaikan. Itu pilihan. Kalau Islam dengan cara sholat, yes benar Kak Teh. Kak Teh sholat lalu pelajari Tuhan yang kakak sembah. Sampai kakak paham benar siapa Allah yang kakak sembah. Kalau sesembahan orangnya Kristen, itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mengampuni karena dia mengasihi seluruh manusia yang dia ciptakan. Buktinya apa? Dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya masih ketakutan dan tidak damai. Dok, saya melakukan kesalahan masalah kerjaan, sudah minta maaf, tapi saya masih ketakutan dan tidak damai. Udah minta maaf. Kadang-kala kita dalam melakukan perbuatan itu kan Kak, bentar ya. Ada yang namanya akibat, ya akibat dari perbuatan kita. Gak apa-apa, diterima aja. Kalau kita tahu bahwa kita udah salah, kita minta maaf. Kalau kita udah minta maaf, bersyukur lagi sama Tuhan kalau sampai hari ini masih hidup. Supaya apa? Supaya ini menghasilkan hormon dopamin, serotonin, endorfin. Sehingga apa? Kita bisa bekerja dengan baik. Kita bekerja dengan benar lagi, gitu ya. Jadi setiap hari aku pakai headset sampai berdenging telinga ini. Itu bukan gara-gara headsetnya, itu karena terlalu besar volumenya kakak buat loh Kak Angelia. Puji Tuhan, semoga makin baik dokter dan sebagai bapak karena bapak dokter dan Tuhan. Amin. Tuhan berkati Bu Lucy Lumban Gaul. Setuju Dok, tapi kadang bertanya, apa emang mau Tuhan mendengar doa pendosa macam saya? Sekarang kalau aku udah bilang, dia bahkan sudah mati. Sudah loh, sudah. Kak Endah itu sudah diampuni di kayu salib. Sudah diampuni, sudah terjadi. Sudah. Tinggal Kak Endah mau percaya apa enggak ada yang bisa paksa. Seluruh sel-sel otak kakak ini bisa enggak melihat salib? Kalau Kak Endah bisa lihat salib, berarti salib itulah bukti pengampunannya. Kak Endah sudah diampuni segala dosa dan kesalahanmu. Persoalannya, udah percaya belum? Udah setuju belum seluruh sel otak kakak? Dari depan sampai ke belakang, dari atas sampai ke bawah, sel otaknya udah setuju belum? Pada waktu seluruh sel otak ini setuju, saat ini juga Kak Endah akan dijamah Roh Kudus. Apa yang menjadi akibat kalau kita dijamah Roh Kudus? Kita tidak merasa bersalah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Kak Endah akan mengalami rasa damai yang belum pernah Kak Endah rasakan sebelumnya. Kak Endah akan merasa diterima oleh Tuhan. Kak Endah akan merasakan dikasihi oleh Tuhan. Kak Endah akan merasakan betapa Tuhan itu baik, bersabar buat Kak Endah sampai hari ini. Hanya nanya loh Dok, kalau dulu menyakiti diri itu adalah hobi dan itu bisa buat bagaimana Dok? Itu namanya stres Kak Fit. Masa menyakiti jadi bahagia? Iya kan? Itu namanya otaknya udah bingung. Otaknya udah mulai rusak itu. Makanya harus berobat. Dengan cara apa? Percaya lagi 100% kepada Tuhan, ya.
nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kita masih hidup, semua hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, coba deh sekarang setiap kita yang mungkin belum pernah mengalami ini, Anda bisa mengalami damai sejahtera cukup dengan apa? Seluruh sel otak Anda, bayangkan, ingat ada kayu salib di mana Tuhan Yesus itu kemudian digantung, disalibkan dan mati. Untuk apa? Mengampuni seluruh dosa kita. Karena setiap manusia itu sudah berdosa. Pada waktu seluruh sel otak kita sekarang setuju, hormon dopamin, serotonin, dan endorfinnya akan meningkat. Amin Bu Mestina. Kalau merinding pas pikiran itu muncul, kenapa dok? Tergantung merindingnya yang mana. Kalau mikir hantu juga merinding ketakutan. Tapi kalau merinding itu kan karena terjadi peningkatan ini, piloerektornya itu kemudian menegang. Itu faktor hormon, bisa dua hormonnya. Bisa merinding karena kagum, bisa merinding karena ketakutan negatif. Yang mana? Kalau kita merinding karena kagum, kalau saya akan kagum, kenapa? Kok bisa ada Tuhan yang baik seperti Tuhan Yesus, yang mau mengampuni dosaku, yang mau menerimaku, yang bahkan selama ini udah ngeyel banget gitu ya, nggak pernah peduli, nggak pernah mau percaya sama Tuhan. Terakhir dia tetap juga sudah menunjukkan bahwa dia sudah mati buatku. Untuk apa? Hanya karena dia mengasihiku, maka aku merinding. Dengan apa? Rasa kagum kepada Tuhan. Aku merasa hormat pada Tuhan. Amin Kak Lea. Baru kita bisa nyanyi, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Dok, kalau kita mudah membenci orang, apa itu psikomatik? Bener. Orang yang gampang benci sama orang, Anda akan pasti psikosomatik. Tapi kalau orang yang penuh dengan kasih sayang buat orang lain, nggak ada psikosomatiknya. Dia sembuh. Merinding negatif karena otaknya setuju dengan yang negatif. Sel-sel otaknya setuju dengan yang negatif. Maka nggak ragu kita. Ini yang tinggi hormon stres. Maka yang terjadi asam lambung nggak sembuh-sembuh, GERD nggak sembuh-sembuh, kecemasan nggak sembuh-sembuh, iya kan? Keliengan nggak sembuh-sembuh, iya kan? Gitu loh Kak Vera Octavia. Kalau mau sembuh, percaya otaknya 100% setuju kepada Tuhan yang baik. Kemarin BPN sama dokter di Sumres. Oh hai Kak Grecia. Jumpa lagi kita ya. Amin. Aku berdoa Kak Grecia sampai hari H, Tuhan berkati persiapan pernikahannya dan jadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, rumah tangga yang menjadi berkat buat orang banyak, rumah tangga yang menunjukkan kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kapan kau berTOD? Tanggal 21 Ci. 21. Hipnoterapi boleh nggak di firman Tuhan? Hipnoterapi itu akan membawa otak untuk tidur. Lalu dalam keadaan otak ini tidur, itu akan gampang dimasukkan pesan. Sekarang pesan apa yang mau dimasukkan? Kalau yang dimasukkan itu adalah firman Tuhan, ya silakan aja. Nanti kita pelajari ya kayak mana. Tapi kan nggak mesti hipnoterapi juga pesan firman Tuhan juga bisa sampai. Contoh yang aku lakukan sekarang, aku nggak tahu berapa banyak yang hatinya pagi ini dijamah oleh Roh Kudus bisa rasa damai sejahtera. Tapi aku percaya kalau seluruh sel-sel otak ini setuju dengan apa yang aku katakan, dan yang kuperkatakan ini bukan dari diriku, dari Tuhan yang aku sembah, Tuhan Yesus yang aku sembah, aku tinggikan, aku muliakan. Saat ini juga Anda rasa damai sejahtera. Saat ini juga Anda rasa sembuh semua penyakitmu. Saat ini juga Anda akan melihat masa depanmu indah dalam tangan Tuhan. Saat ini juga Anda akan melihat semua orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, kau tetap mengasihi mereka, kamu tidak membenci mereka. Menghindari orang yang menyebalkan boleh nggak dok? Boleh. Kalau lagi stres kita hindari aja, jangan mau kontak banyak-banyak, tinggalkan. Tapi waktu kita meninggalkan dia, tetap percaya kepada Tuhan. Dia baik,
Tuhan itu sungguh maha pengampun. Tunggu sampai hormon dopamin, endorfin, serotoninnya tinggi, maka Alkitab berkata, dengan musuhmu pun engkau akan diperdamaikan oleh Tuhan. Mazmur 23 itu kemudian dicatat di sana, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Orang yang hormon dopaminnya udah tinggi di sini, Tuhan sedang menyediakan hidangan. Untuk apa? Makan bersama dengan orang-orang yang benci sama kita. Tunggu aja waktunya, akan ada waktunya ya, kita makan bersama dengan orang-orang yang membenci kita ya. Oke, itu dulu hari ini, iya kan? Yang semalam aku udah upload bagaimana kita memuji, memuliakan Tuhan 100%. Otak kita percaya dengan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan, maka hormon dopamin, serotonin, endorfin akan dihasilkan ya. Dan amin, aku jadi bersyukur setiap waktu karena dokter, dan setiap bersyukur memuji langsung haleluya Kak Gracia. Gitulah baru mujizat itu nyata bagi orang yang percaya. Mujizat itu udah pasti nggak mungkin bagi orang yang bimbang. Kadang percaya, kadang enggak, kadang percaya, kadang enggak. Maka sesederhana itu. Walaupun aku masih berproses, tapi aku mau percaya dan menerima Tuhan Yesus. Amin. Hanya Yesus, Kak Ayub Fitri, dalam nama Tuhan Yesus. Cara lulus OSCE tanpa belajar, ya nggak mungkin lah Bang Falmigator. Orang kalau udah mau ujian, hatinya percaya kepada Tuhan, dia akan menghasilkan hormon dopamin, serotonin, endorfin, membuat kita rajin belajar. Jadi kalau kita malas belajar, itu tandanya otaknya lagi stres. Maka supaya nggak stres dan supaya rajin belajar, ajak otaknya untuk apa? Percaya 100% kepada kuasa kebaikan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Aku percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Kak Yuliana berupa 1000. Aku berdoa juga dari sini, Tuhan tambahkan imanmu supaya engkau semakin percaya. Ya, jangan lama-lama, jangan lama-lama. Ngapain lama-lama? Kalau bisa sekarang percaya lalu terjadi mujizat, ngapain lama-lama? Itu tergantung kita. Ya, itu tergantung kita. Tapi jangan dipaksa. Jangan karena dipaksa. Anda akan percaya sendiri. Kagum, hormat, ya. Maka kalau belum percaya, tongkrongin terus YouTubeku, ya, DR Joseph Sibarani SPPD. Yang belum ikut YouTubeku tolong diikuti supaya bisa makin percaya sehingga mujizat terjadi dalam hidupmu. Oke. Jadi ini udah mau jam 9.15, istriku udah selesai berenang. Sebelum kita menutup perjumpaan pagi ini, ya kan Kak Gracia, Tuhan berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, hati kami berlimpah-limpah dengan rasa syukur kepadamu, sebab seluruh sel otak kami setuju, percaya bahwa Engkaulah Allah yang baik, Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan Engkau Allah yang memberikan kehidupan kepada setiap kami. Bahkan seluruh sel otak kami setuju, salib adalah bukti pengampunan Tuhan. Kami percaya kalau kami hidup sampai hari ini, Engkau mengampuni kami, Engkau telah menebus kami dari setiap hutang dosa, hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan, mulai daripada hari ini, biarlah kami hanya akan menjadi anak-anak yang melakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan, karena memang di dalam otak kami sudah mengalami peningkatan hormon dopamin, serotonin, dan endorfin. Terima kasih Bapak yang baik. Segala pergumulan, segala sakit penyakit, yang percaya 100% bahwa bagi Tuhan tidak mustahil, terima apa yang menjadi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa Kejadian 50 ayat 20. Tuhan Yesus memberkati.